Sejak November 2023 hingga pada saat video ini dibuat, harga saham Adalo konsolidasi di rentang harga 2.300 hingga 2.600 rupiah. Dengan laba Adalo pada kuartal 4 tahun 2023 yang naik 12,9% secara kuartal over kuartal, Amaah pasar akan mengapresiasi harga saham Adalo untuk kembali breakout setidaknya ke harga 3.000. Halo semuanya, kembali bersama saya Tawi Jaya di channel Explain Investasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review kinerja dari Adalo Energi dengan kode saham ADLO berdasarkan kinerja kuartal 4 tahun 2023 yang baru saja dirilis sekitar 5 hari yang lalu. Lalu nanti juga saya akan memberikan gambaran bagaimana prospek Adalo untuk tahun 2024 dan untuk tahun-tahun selanjutnya, dan juga nanti akan mencoba untuk menghitung harga wajar dari saham Adalo. Pendapatan Adalo menurun sebesar 20% menjadi 6,5 miliar dolar Amerika Serikat yang didominasi oleh penjualan batu bara pada pihak ketiga sebesar 6,1 miliar, dan dari angka tersebut 86,44% atau 5,2 miliarnya merupakan untuk masalah ekspor. Batu bara thermal masih menjadi produk utama dari Adalo yakni sebesar 92%, lalu sisanya batu bara metalurgi. Untuk masalah batu bara thermal 26% itu diserap di pasar domestik negara Tiongkok 20% dan Asia Tenggara selain Indonesia itu sebesar 24%, dan 90% dari impor batu bara thermal tersebut digunakan untuk pembangkit listrik, sedangkan yang 10% lainnya itu digunakan untuk semen, kertas, dan lainnya. Royalti kepada pemerintah naik sebesar 19% menjadi 1,4 miliar yang merupakan kontribusi utama kenaikan beban pokok pendapatan yang mengalami kenaikan sebesar 15,3% menjadi 3,98 miliar. Hal tersebut membuat gross profit dari Adalo mengalami penurunan sebesar 45% menjadi 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dari beban usaha, komisi penjualan dan biaya karyawan merupakan penyumbang terbesar yang masing-masing sebesar 30,2%. Beban usaha mengalami penurunan sebesar 8% menjadi 343 juta dolar Amerika Serikat. Penghasilan penurunan laba bersih sebesar 49,9% menjadi 2,1 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk sekian kinerja operasionalnya sendiri, produksi Adalo Energi mengalami pertumbuhan sebesar 5% secara year-on-year dari 62,88 juta ton menjadi 65,88 juta ton. Begitu juga dengan penjualannya yang mengalami kenaikan 7% secara year-on-year menjadi 65,71 juta ton. Dan sebagai informasi bahwa angka ini di atas dari ekspektasi perusahaan. Sementara itu untuk pengupasan lapisan penutup mengalami kenaikan sebesar 22% secara year-on-year menjadi 286,35 juta bang kubik meter. Laba terus berjalan menurun sebesar 34,5% menjadi 1,8 miliar dolar Amerika Serikat, dengan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami penurunan 35,6% menjadi 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menghasilkan earning per share yang bila dirupiahkan menjadi 200 rupiah. Aset dari Adalo mengalami penurunan sebesar 2,87% secara year-on-year menjadi 10,47 miliar dolar Amerika Serikat. Tetapi penurunannya aset tersebut diiringi dengan kenaikan ekuitas yang artinya liabilitas berulang lebih signifikan. Saat ini saham Adalo dihargai dengan rasio BBM sebesar 0,78 kali di harga Rp2.540, dan angka ini dibawa dari harga rata-rata BBM dari saham Adalo dalam 10 tahun terakhir dan 5 tahun terakhir yang masing-masing sebesar 0,19 kali dan 1,05 kali. Namun angka rasio BBM 0,78 kali bukanlah angka yang rendah apabila kita melihat sejarah historis dalam 10 tahun terakhirnya. Sedangkan dari sisi historis laba rugi baik pendapatan maupun laba ini merupakan yang tertinggi kedua sepanjang sejarah. Margin laba juga masih di atas rata-rata 10 tahun terakhirnya. Dan saat video ini dibuat, harga saham Adalo diperdagangkan dengan rasio PE sebesar 3,2 kali di harga Rp2.530. Angka ini jauh di bawah dari rata-rata PE rasio saham Adalo dalam 10 tahun terakhir dan 5 tahun terakhirnya yang masing-masing berada di angka 9,32 kali dan 8,56 kali. Kalau menggunakan rasio valuasi EBIT
dan Ibnu Ebinda dengan membandingkan 5 emiten lainnya di subindustri yang sama, hanya IDMG yang sedikit lebih murah dibandingkan dengan Adalo pada saat video ini dibuat. Adalo menargetkan angka penjualan di level 65 hingga 60 juta ton untuk tahun 2024 ini, yang artinya tidak terlalu berbeda jauh dengan capaian pada tahun 2023 lalu. Untuk proyeksi earning per share-nya tahun 2024 tahun penuh, saya memproyeksikan bahwa untuk Adalo didangkaan menghasilkan earning per share yang lebih tinggi dibandingkan pada semester 1 tahun 2023, karena memang harga batu bara sendiri meskipun diproyeksikan tetap di atas angka $100 untuk indeks US dollar-nya ya, yang biasanya meskipun Adalo ini menggunakan indeks Hiji karena kalorinya yang lebih rendah, dan biasanya memang indeks Hiji itu secara tidak langsung akan mengikuti indeks dari US dollar-nya apabila mengalami kenaikan maupun penurunan. Dengan proyeksi dari Detik Economics itu untuk indeks US dollar di angka $136 untuk 12 bulan ke depan, dengan harga saat ini itu di sekitar $132, maka diproyeksikan harga batu bara itu lebih stagnan ya, meskipun harganya tetap tinggi bila dibandingkan pada masa-masa sebelum super cycle tahun 2022. Dan apabila saya menggunakan proyeksi yang pesimis untuk kinerja Adalo pada tahun 2024 ini, saya memproyeksikan earning per share untuk Adalo tahun 2024 tahun penuh itu di kisaran 500 hingga 600 rupiah, yang menggambarkan earning per share per kuartal itu di sekitar 125 hingga 150 rupiah per kuartalnya. Untuk dividend payout ratio-nya sendiri untuk capaian setahun penuh tahun 2023 itu diproyeksikan akan sebesar 50%. Untuk dividen interimnya itu sudah dibagikan pada akhir tahun 2023 kemarin ya, yang sebesar 25%. Jadi nanti finalnya juga besarnya hampir sama dengan interimnya, sehingga dividen penuhnya itu di sekitar 350 hingga 400 rupiah. Jadi apabila memiliki saham Adalo di yield sekitar 2.550 seperti hari ini, maka yieldnya itu masih cukup besar ya, sekitar 8% dari yield finalnya saja. Dan kalau untuk tahun depan ya, dengan proyeksi earning per share itu di sekitar 500 hingga 600, maka dividennya itu di sekitar 250 hingga 300. Jadi artinya bila memiliki saham Adalo dengan harga average itu di sekitar 2.500, maka yield yang didapatkan itu di sekitar 10% untuk dividen penuhnya. Jadi 2 tahun ke depan setidaknya akan mendapatkan dividen yield dari Adalo itu di sekitar 17 hingga 18%. Dan untuk menghitung harga wajar dari Adalo, saya menggunakan rasio price to sales yang dalam 10 tahun terakhir rata-ratanya sebesar 1,025 kali. Dan saya sudah menghitung ya, dari dengan harga sekarang itu di sekitar 2.550, artinya pasar sedang memproyeksikan bahwa pendapatan Adalo di sekitar 80 hingga 55 triliun rupiah untuk setahun penuh tahun 2024. Jadi dengan proyeksi earning per share yang tadi ya 500 rupiah, maka untuk harga wajar Adalo apabila menggunakan rata price to sales ratio dalam 10 tahun terakhir didapatkan harga wajar sebesar 2.562 rupiah. Dan apabila proyeksinya lebih moderat, maka harga wajar untuk saham Adalo bila dialihkan dengan price to sales tadi 1,25 kali didapatkan angka 3.070 rupiah. Dan sebagai tambahan tadi itu dengan asumsi net profit marginnya itu sekitar 20% ya, jadi kembali menurun net profit marginnya pada tahun 2024 ini. Jadi dengan angka 2.562 dan 3.070 tadi, keadaan bahwa harga saham Adalo pada saat video ini dibuat di sekitaran 2.550 sudah mendekati value-nya. Dan berbicara mengenai prospeknya sendiri, berdasarkan analisis dari manajemen Adalo, permintaan impor batu bara normal itu masih tinggi ya, di atas 800 juta ton per tahun untuk beberapa tahun ke depan. Sedangkan permintaan dari batu bara metalurgi cenderung mengalami kenaikan. Permintaan di pasar domestik juga akan tambah seiring dengan kapasitas PLTU yang masih meningkat, yang mendukung transisi di bidang pengelolaan dan pemulihan mineral di Indonesia. Dan dari segi porsi pemilikannya juga, pemilikan masyarakat masih kisaran 35% ya, jadi masih di angka yang cukup aman dan leluasa bagi perusahaan ya sebagai pengendali. Dan membahas sedikit mengenai pengendali dari Adalo Energy ini adalah Adalo Strategic
Investment dimiliki oleh PT Adaro Strategic Lestari di sekitar 25% dan Adaro Strategic Capital itu di sekitar 75%. Dan apapun untuk Adaro Strategic Capital ini sahamnya dipegang oleh Saratoga Investment Tama Sedaya ya, juga listing di Bursa Efek Indonesia dengan kondisi saham SLTG yang dimiliki oleh Smith Surya Jaya dan Sandiaga Uno sebesar 25% dan juga PT Brinugraha Oil yang dimiliki oleh Boito Oil, Erik Oil dan lainnya yang posisi ada juga sebesar 25%. Sehingga pembahasan saya mengenai Adaro Energi dengan kondisi saham ADLO berdasarkan capaian kinerja kuartal 4 tahun 2023 yang tadi telah saya coba hitung juga harga wajarnya dan juga untuk prospek Adaro untuk tahun 2024 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye.